What's up, dancer? Welcome into Popin Talking. What's Popin? Let's Talking. As always, with me, Yusuf Sagita. Dan aku Jenis Eta. Hari ini on the dance floor kita kedatangan Kak Cai. Hai guys. Mantap. Nih, first of all, kita tanya kabarnya dulu seperti biasa ya, karena memang kondisinya lagi begini gitu. Kita pasti akan menanyakan kabar rekan-rekan dancer kita di luar sana. Gimana kabarnya, Kak Cai? Puji Tuhan sehat dan baik-baik aja. Dan berkreasi ya pastinya ya. Yes. Asik. Kak, nih boleh diceritain sedikit nggak sih tentang journey dance lu sebagai seorang Cai gitu? Karena kan kita taunya nih Agnes Mo gitu, dan sekarang memang juga punya yourself own company di dance industry ini. Mungkin bisa cerita sedikit nggak ke teman-teman dancer di luar sana tentang background seorang Kakak Cai? Oke. Jadi sebetulnya awalnya tuh di keluarga juga emang nggak ada yang di bidang seni, itu nggak ada gitu. Nah terus pas pada saat gua SMP, jadi ceweknya kakak gua, dia suka ngikut lomba pada saat itu. Jadi sekolahnya suka ngikutin lomba dance gitu, dance cover. Nah ada satu momen di mana yang dia bilang, kamu tolongin dong liatin video klipnya si Janet Jackson. Oke. Terus aku nanya, buat apa Kak? Ya soalnya kita mau ikut lomba gini-gini, nanti kamu ajarin kita gitu. Terus gua, wah anjrit, terus Janet Jackson juga gitu kan. Terus ya udahlah, akhirnya gue coba dan akhirnya bisa gitu. Dan ternyata pas pada saat itu gue baru realize kalau passion gue ternyata in dance gitu loh. Tahun berapa itu kalau boleh tahu? Tahun berapa ya? Oke lah. Oke, mungkin lebih ke garis besarnya, kira-kira kalau Kak Cai kalau dihitung tuh udah berapa tahun sih nari? Gitu. Berapa tahun? Ntar 2008 gabung sama 2008 Kak Sagi artinya. Sebelum itu berarti. Sebelum itu ya? Sebelum ya, 2006 yang benar-benar serius tuh 2006. Gue baru kuliah semester 2 itu 2006. Wow. Ya, jadi maksudnya pada saat memang realize passionnya di situ tuh sempat latihan dulu kah? Basicnya apa sih Kak? Basicnya ya dance biasa aja sih sebenarnya sih. Hip hop gitu ya? Iya, hip hop. Oke. Mungkin bisa diceritain lebih gitu pada saat proses perjalanan kayak starting point sampai menjadi seorang dancernya Agnes Mo, and then sekarang punya company sendiri. Itu tuh kalau dirunut-runut dari awal ya, diurut-urut gitu. Urutannya dari awal tuh ada sesuatu yang ini nggak sih Kak? Ada sesuatu yang memang kalau tadi pada saat lu bilang lu menyadari kayak passion lu di dance, apa yang membuat lu akhirnya lu realize gitu kalau memang passion lu tuh di dance? Jadi pada saat itu gue realize kan, terus besok-besoknya tiap kali ada video klip Janet Jackson or Justin Timberlake, jadi gue kayak ngikutin aja, terus digerakinnya di kamar gitu. Jadi kayak gue pengen mencoba menjadi lebih baik gitu. Dan pada saat gue lulus SMA, gue langsung masuk di sekolah Interlude Dance Academy. Oh, Interlude. Yes. Cafe. Nah dari situ gue ikut kelas sampai 2 tahun, and then lulus. Nah pas lulus langsung ditawarin sama video klipnya Agnes Mo gitu, yang video klipnya lagunya Godai Aku Lagi pada saat itu. Kebayang. Terus awalnya ditawarin sama Abah Dadang. Karena pada saat itu Abah Dadang adalah koreografernya gitu kan. Nah, terus gue make sure lagi beneran lu pakai gue gitu. Iya, karena gue tahu lu orangnya bisa gitu. Terus gue bilang, oh yaudah mau, tapi satu syarat, gue nggak mau ikut audisi ya. Gue bilang gitu. Oke. Terus dia nanya, lah kenapa nggak mau ikut audisi ya? Terus gue bilang, kalau lu udah rekomen gue, berarti lu tahu skill gue, gitu kan. Jadi gue nggak mau ikut audisi gitu.
Terus kata dia, enggak kok, kita cuma butuh 1 orang cowok lagi kurang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, ya udah besok latihan ya, latihan. Nah pas datang latihan, gue lagi latihan, terus tiba-tiba si Agnes masuk nih. Terus dia nunjuk, siapa tuh? Nunjuk ke gue. Kan gue lagi latihan gitu, gue anjir kok ditunjuk gitu kan. Terus akhirnya Abah Dadang bilang ke Agnes, ya Nes ini orang yang rekomend dari gue gitu. Oh gitu, kok udah latihan? Ya biar ngejarnya dapet gitu. Oh ya udah sebelum latihan lebih lanjut lagi, audisi aja dulu lah. Jadi pada saat itu tiba-tiba langsung audisi mendadak dan semuanya pada saat itu yang lagi latihan berhenti semua dan ngeliatin gue di audisi sama si Agnes. Oke. Terus gue bilang sama Abah, Bah kan gue udah bilang gue nggak mau audisi. Terus kata Abah, ya lo udah di sini ya udahlah ikutin aja. Terus gue bilang, ya udahlah gitu kan. And then akhirnya dia play lagu, dia bilang freestyle aja ya gitu. Oke, freestyle. Pas play lagu nggak lama gue lagi freestyle terus tiba-tiba dimatiin. Terus gue kaget kayak, ya anjir baru 2x8 kalau nggak salah ya. kan gue kayak anjir nih kenapa kok baru 2x8 udah lu matiin gitu kan istilahnya. Apakah gue jelek atau apa? Terus tiba-tiba si Agus bilang, oh keren kok, ya udah sana lanjut lagi latihan. Iya. Nah, gitu. Nah terus sebenarnya nama Cai itu adalah nama panggung gue sih. Jadi pas di interlude itu ada nama Raisa, Gica, Misha, sama gue Ica. Gitu. Gue kalau di rumah dipanggil Ica. Nah terus pas si kafe manggil Ica, 4-4-nya nengok gitu kan. Karena Raisa dipanggilnya Ica juga, Gica juga Ica, Misha juga dipanggilnya Ica gitu. Terus kata si kafe, yaudah yang cowok dibalik aja namanya jadi Cai. So since then until now I'm using that name. Oh, Cai. Dari situ asalnya. Dari situ. Oh, saudara ya. Memang. Tapi apa namanya, nama panggung tuh kan penting ya. Maksudnya kita itu dikenal sebagai siapa tuh penting banget. Apalagi tuh kayak prosesnya itu pasti kayak ada sesuatunya lah, ada kliknya gitu. Karena kan kayak Kacai dibalik ada Icanya ini dibalik jadi Cai gitu kan. Kayak Sagi pribadi juga kan, Sagi juga dikenalnya sebagai Sagi tapi kan nama aslinya bukan Sagi gitu loh. Walaupun ada Saginya gitu kan. Itu tuh penting banget. Nah, seberapa penting menurut lo kayak nickname pada saat kita di nari nih terutama lah gitu. Karena kan orang pengen banget kayak Jenis or Sagi or Cai gitu, lebih dikenal kayak gitu. Aku ada cerita kalau soal itu, kenapa aku nggak mau dipanggil Jenis, panggilnya Eta aja. Oh iya, kenapa tuh? Boleh tuh. Karena banyak yang suka manggilnya salah. Enggak Jenis itu. Janis juga ada, Jenis juga pernah. Jadi kenapa aku milih Eta? Karena lebih gampang, nggak mungkin salah baca Eta. Iya benar. Benar. Nah, since then memang dipanggilnya jadi Cai gitu. Nah, ngomong-ngomong soal panggung nih, biasanya kan kita nih kalau dancer nih suka kayak ada proses GR gitu ya, proses yang lain-lain gitu kan. Sekarang Kak Cai juga megang company sendiri gitu. Nah, pada saat proses GR tuh menurut Kak Cai itu seberapa penting sih pengaruh fashion art pada saat kita ini present diri kita tuh sebagai dancer, seberapa penting? So, menurut gue sih ya penting banget, because karena pada saat kita on stage, pada saat kita GR, kayak all eyes on us gitu loh. Semua orang lihat ke kita pada saat proses GR gitu. Dan menurut gue nggak harus yang terlalu berlebihan untuk menunjukkan kayak wah gue dancer nih gitu. Orang juga lihatnya pasti kayak si anjrit kok baju kayak gitu, kayak lebay banget sih gitu loh. So menurut gue ya wear something yang benar-benar comfort diri sama diri lu sendiri and be yourself, ya udah that's it gitu. Kenapa gue nanyain kayak gini nih, karena menurut pengalaman gue dari ngelihat proses GR sampai dengan proses perform gitu kan. Kalau perform kan kita pasti punya kostum tersendiri kan, either kayak memang bawa sendiri mix and match atau memang sudah disediakan sama company-nya gitu.
Kalau gue lihat nih, yang gue lihat secara pribadi nih, Kacai nih, wah udah paling lah nih, udah tangan begini nih, udah paling lah. Karena pertama kali gue ketemu Kacai itu ada di satu buah TVC. Dulu kita masih kelatihan tuh, ada namanya Krida Loka. Kita masih latihan di situ. Yang dulu tuh ada salah satu provider sama Agnes juga. Nah, gue tuh pertama kali lihat lu tuh di situ gitu. Since then gitu kayak gue berarti nih, anjrit nih orang gila banget nih kan, kayak tato. Walaupun tidak se-full sekarang dulu kan, masih apa namanya, masih yang cuman ring dan lain-lain gitu. Tapi tuh menurut gua perpaduan antara seni tato yang memang sekarang lu lagi jalanin juga nih sama fashion dance itu memang ketemu banget. Karena pada saat gua merhatiin lu tuh kayak pakai kemeja flanel yang sleeveless and then plus tato, man, dancer plus tato, gak ada lawan, bos. Sumpah, gak ada lawan. Bener. Ya, nih maksudnya gue aja yang cowok nih kayak punya apa ya? Bukan punya ketertarikan kayak gimana, tapi gue lebih tertarik tuh sama kayak padu padan stylingnya itu tuh, ya kan? Nah, gimana yang cewek nih, ya kan? Eta juga, ya. Ya intinya gitulah, kayak dancer plus tato. Udah gitu dengan fashion yang memang bener-bener kayak represent banget karakternya dia, wes asli nggak ada lawan. Nah, korelasi itu, celah korelasi, anjir bahasanya. Berat banget bahasanya kayak. Berat banget bahasanya. Apakah memang sudah direncanakan lu akan berstyling seperti itu, jalan style fashion lu seperti itu, atau memang just kayak begitu aja, Kak? Untuk direncanakan sih sebenarnya enggak sih. Cuman kalau untuk gue mau penuhin badan gue sama tato, iya. Karena dari zaman sekolah kayak gue kayak man, I wanna get tattoo gitu kan, because it looks ya keren aja sih menurut gue gitu kan. And then di satu sisi ternyata gue juga suka ngegambar, gue bisa gambar gitu. That's why like I wanna put something yang gue gambar in my skin gitu for the entire of my life gitu. Nah pada saat itu gue sebenarnya pengen cari trademark gue nih. Jadi orang kalau lihat, wah ini Cai nih, wah ini Cai nih. Jadi gue pengen cari sesuatu yang semua orang nggak ada. Contohnya pada saat itu dancer yang rambutnya paling panjang, yang tahu berarti gue doang. Asli. Iya kan. Yang ada tato, ya mungkin yang ada tato ada beberapa. Tapi gue mau yang oh ternyata si Cai tatonya lebih banyak gitu. Jadi gue pengen bangun si image gue itu kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalkan sekarang nih apa namanya, kan lu juga punya apa, chill room ya. Chill room ini kan lu juga menjadi seorang tattoo artist gitu di sana. Ya kan, istilahnya lu apa namanya, punya passion lain selain memang dance yang sekarang memang lu lagi kembangin dan memang lu lagi fokus di sana. Lu apa namanya, lu ada encouragement nggak nih kayak untuk teman-teman yang lain, teman-teman dancer yang lain yang mungkin punya passion lain juga selain dance gitu. Mungkin lu bisa doing something gitu. Iya, jadi gue pada saat itu gue juga mikir other passion gue dance tuh apa ya gitu. Gue coba mikir-mikir dan ternyata oh gue bisa gambar nih. Dan dari dulu gue pengen banget ditato gitu. So why not? I learned that road gitu loh. Jadi gue sebenarnya belajar tato bisa dibilang baru lah, kayak 2,5 tahun yang lalu gitu. Pada saat tahun 2018 itu gue mulai belajar gitu. Nah jadi kayak kalian tuh harus apa ya, kayak know yourself, know your passion juga gitu. Dan pada saat kalian tahu passion kalian, itu dilakukan fokus dan 100% gitu, jangan setengah-setengah gitu loh. So pada saat itu ya udah akhirnya gue belajar tato sampai akhirnya gue bisa tato. And then ya puji Tuhannya gue buka tempat studi sendiri juga, biarpun ada bareng sama teman, but at least gue ada something yang gue build, gue bangun sendiri gitu. Nah,
Ngomong-ngomong soal build nih, Hmm. ngomong-ngomong soal membangun, kita kan pastinya tahu either kita akan membangun passion kita kah gitu. Di mana passion kita pasti akan kita build sebaik mungkin gitu kan, fondasinya dan lain-lain untuk menuju yang namanya ya semua orang pasti pengen yang namanya sukses gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal nge-build nih, pada saat memang lu membuat satu dance company yang memang lu punya sendiri dan memang lu ngebangun di situ tuh gimana tuh Kak prosesnya gitu loh. Prosesnya pada saat memang lu membangun dari awal. Karena mohon maaf nih, ini gue tahu banget sejarahnya, tapi gue pengen banget apa namanya langsung. Aku nggak tahu. Jadi aku harus dengar sih. Oh, eta. Nggak tahu, aku nggak tahu. Asli ya, dari zaman dulu kita ya walaupun gue pribadi gue nggak pernah ikutan nongkrong ya, jadi gue kan waktu itu selalu beralasan ya guys, jadi gue kayak ikutan nongkrong, tapi gue tahu ceritanya seperti apa. Nah, pengen langsung nanya sih gitu, gimana sih proses awalnya tuh terbentuknya PAS ini as your own dance company itu seperti apa Kak? Jadi ya pada awal-awal tuh gua sangat diragukan sekali di kalangan dancer. Mungkin mereka yang meragukan adalah, wah lo cuman ada di artis lo doang nih, lo nggak bisa keluar dunia lain gitu, lo nggak bisa bikin something gitu kan, lo cuma terima koreo, lo ikutin, perform, that's it, koreo ikutin, perform gitu. Dan gue banyak banget yang ngomongin ke gue gitu. Terus ya gue berusaha untuk untuk tidak cepat marah ataupun tidak cepat naik darah, tapi dengan cara gue masuk kiri, keluar kanan, dan gue membuktikan dengan tindakan gue, dengan hasil gue, gitu loh. Nah pada saat itu ya gue sangat diragukan sekali, dan akhirnya ya sampai saat ini mereka yang ngomongin gue itu sempat bilang kayak, kok kita nggak diajakin sih Kak, gitu. Terus, nah gue dalam hati gue cuman bilang, pada saat gue susah, kalian pada di mana gitu. Yang tadinya mendukung, terus tiba-tiba ada 1-2 hal, mereka langsung flip over gitu, kayak nggak mendukung gue gitu. Cuman gue tetap berusaha dan membuktikan kalau gue bisa dan dilihat sama orang gitu. Dan ya udah akhirnya sampai saat ini kayak mereka ya gitu, Kak, kita kok nggak diajak Kak. Gue cuma balas, ya nanti ya gitu. Cuman dalam hati ya gue bukan dendam ya, cuman gue kayak, iya men, pada saat itu lu kemana sih gitu. Gitu. Kak, aku kosong Kak. Aku kosong. Itu apa namanya? Nanti kasih tahu schedule-nya ya tadi ya. Iya boleh. Nanti saya lengkapi ya kayak CV saya Kak. Lo kok CV jadi ngaco. Tapi tuh BTW pada saat memang prosesnya seperti itu, which is kan kita menjadi tahu ya, maksudnya menjadi tahu sifat orang satu, terus kita juga kayak semakin berhati-hati lagi karena persaingannya ini dibilang sehat nggak sehat sih gitu kan. Ya, dimanapun dunia kerja tuh pasti ada yang kayak begitu-gitu. Nah, pada saat lu memfilter nih orang-orang kepercayaan lu untuk untuk memanage, untuk untuk ya katakanlah kayak ikut ngurusin juga nih gitu. Kayak itu lu gimana cara put trust-nya sama sama orang-orang tersebut gitu. Karena kan dari tadi kayak Kak Cai juga sempat mention kayak pada saat gue lagi susah, lo pada di mana gitu. Nah sekarang giliran gue udah seperti ini tuh lo kayak begini gitu. Which is itu kan untuk sebagian orang-orang yang seperti itu bukannya menjudge atau gimana, tapi pasti ada kesusahan untuk kayak put trust to someone. Benar. Gitu. Ya. Itu bagaimana cara lu memfilternya, Kak? Oke. Jadi lo
delegasikan. Delegasikan. Keluar lagi bahasanya ya. Jadi Gimana? gue untuk memilih istilahnya memilih tim inti itu sangat-sangat bisa dibilang selektif lah. Kenapa bisa dibilang selektif? Karena gue pribadi tidak suka orang yang munak terus yang suka ngejilat gitu. Jadi ya udah jadi apa adanya aja gitu loh. Terus kalau umpamanya lo ada masalah sama gue, ya just straightforward to my face gitu ngomong. Jangan behind my back ngomongnya gitu loh. Nah, untuk mengumpulkan atau memilih orang-orang tersebut di kalangan dancer sangat susah gitu kan. Dan akhirnya gue menemukan ada 14 orang yang istilahnya lolos gitu karena kurang lebih mereka sifatnya sama kayak gue. Mereka nggak muna, mereka juga nggak suka dijilat dan apa adanya gitu. Kalau mereka ada masalah sama satu sama yang lain, mereka langsung ngomong gitu, nggak yang ngomong di belakang atau gimana gitu. That's why pada banyak yang nanya, Kak, nggak mau tambah personil lagi istilahnya gitu. Terus gue bilang, kayaknya agak susah deh, karena I have to know that person dulu, kayak personality-nya kayak gimana, segala macam. Nggak yang, menurut gue sih, skill bisa diasah ya, gitu. Menurut gue skill bisa diasah. Biarpun skill lo bagus, tapi attitude lo jelek, gue sih nggak akan make sih gitu kan. Cuman kalau umpama attitude lu bagus, cuman skill lu kurang, skill masih bisa diasah. Gitu. Cuman kalau attitude udah bawaan dari lo. Gitu kan. So, ya akhirnya ketemu 14 orang ini, dan ya I call them my family, because pada saat itu mereka yang stand back behind me, yang selalu put support on me, segala macam, and like they never leave me. Gitu. So, yeah. We go with that kind of person, right? Yeah. Pastinya tuh memang apa sih salah satunya yang dicari itu kenyamanan ya, maksudnya kenyamanan dalam komunikasi, kenyamanan dalam berpendapat, and then kenyamanan pada saat kita lagi menghandle sesuatu yang mungkin memang harus kita percayakan kepada tim kita juga, gitu kan. Kak, punya pesan. Ya kali pesan gitu satu gitu. Punya ini nggak sih? Punya self thought yang apa namanya? Yang memang lu terapin juga di PAS ini. Ini nyebutnya PAS, PAS atau PAS ya? PAS. Singkatan dari Performing Arts Squad. Gue tahu tuh sebenarnya singkatannya apa tuh di awal. Ya, kan, present klien arti yang lain kan ya. Lain kan ya. Boleh detail nggak sih? Aku kepo nih, penasaran. Apa tuh? Oke, still yang tadi yang Kak lagi bilang. Apa tuh yang di awal, sebutan di awal? Jadi dulu tuh kita ada kayak perkumpulan yang cuma nongkrong doang, cuma buat minum gitu. Jadi emang lagi ikut ya berarti ya? Iya. Oke. Saya selalu alasan gitu kan. Saya selalu alasan. Jadi kita tiap malam ngumpul di mana, and then you chill, take a drink gitu kan, sampai akhirnya kayak yuk kita bikin yuk gitu, daripada cuma ngumpul doang gitu. Ya udah, apa ya namanya gitu. And then I comes up with the pasukan anti sober. Itu pasukan anti sober, karena like every night kita minum terus gitu, like anti sober gitu. Jadi pada saat dapat klien ya kan nggak mungkin kan apa nih PAS singkatannya, nggak mungkin pasukan anti sober kan gitu. Nah di situ aku ganti image, ganti nama juga, ganti logo, itu aku ganti sendiri. So that's the official things from PAS ya? Iya, gitu. Wah. Kayak kita penasaran sih, Tak. Kan kita dari tadi nih udah apa namanya, udah cerita seputar dulu perjalanan seperti apa, and then bagaimana kayak pandangan Kacai mengenai sosok seorang dancer gitu ya, dari fashionnya, dari attitude-nya tadi udah diceritain, and then sampai punya si PAS ini kayak gimana ya, kayak kita tuh pastinya
akan sangat amat berusaha lah ya untuk tetap ada di dunia dance yang memang kita passion di situ kan. Let's say nih mengenai passion, mungkin dari Eta ada yang mau Eta highlights nih dari seorang kakak Cai. Mungkin lebih ke ini kali aja ya. Lebih ke because I dance-nya Kak Cai. Ya, maksudnya kan dari tadi yang awal kan juga ngomong yang tadi Kak Cai bilang lebih ke passion, oke. Terus dari passion kan berarti kan ada orang yang kayak passion doang, oke. Berarti gue hobi nih, gue suka nih, ya kan. Gue cuman yang penting gue nari aja gitu, gue yang penting gue happy dengan gue menari, oke. Tapi you choose untuk live di nari, justru hidupnya adalah di nari. Jadi cuman dancer aja sampai udah koreograf dan sekarang udah bikin grup sendiri, kita di samping sekarang atau juga kan ya tetap art hidupnya intinya. Mungkin bisa di-share why? Because I dance-nya kenapa dance? Because when I'm dance, I can be myself and I can express what I'm feeling. Ya, gitu. Itu sih. Dari tadi ini korelasinya, korelasi lagi. Tadi berat sih bahasa lama-lama ya. Ya kan, hubungannya nih, ya tapi memang itu ya, you feel happy when you dance. You can be yourself when you dance. Yang tadi udah like when you down, terus lo coba nariin yang benar-benar lyrical, itu pasti orang juga pas lihatnya anjrit dapet banget gitu kan. So like you can express yourself in dance kalau aku sih. Bisa sekarang menyampaikan something yang nggak bisa disampaikan gitu ya. Iya benar. Mungkin takut ngomong kali. Oh yaudah deh gue ngedance aja gitu. Nah ikut-ikut lah gue yang ini ya. Gue ya go off cam ya. Dah. Oke. Ya, nah nanti dari tadi kita udah ngobrolin banyak banget, and then udah sampai juga di hashtag because I dance yang kayak memang lo tuh dance is everything to you gitu ya, karena pada saat dance itu yang tadi lo jelasin, lo bisa menyampaikan sesuatu yang nggak bisa lo sampaikan ke orang-orang karena mungkin takut atau ngerasa pede misalnya, ya kan, ya kayak gitu sih, karena aku lagi nari pun pasti ngerasain hal yang sama, kan teman-teman yang ngedance pun pasti akan merasakan hal itu juga. Asli. Ya kan, apalagi kayak saat kayak begini dah, yang paling easy, simple banget kayak isinya contohnya kali ya. Saat kita lagi gabut aja, kayaknya di rumah pengen, aku kangen banget nari ya gitu, kan ikut kelas ya gitu. Ya kan Kak Sagi? Udah kangen job. Enggak ya. Anyway nih, ini pertanyaan lepasan aja ya. Satu pertanyaan terakhir yang wajib dijawab oleh kita bertiga. Yang wajib dijawab oleh kita bertiga. Ini just lepasan aja sebelum kita mengakhiri ya. Wajib nih. Oke. Things that inspire you to dance. 3 hal yang menginspirasi kalian untuk menari. Boleh dimulai dari Kak Cai dulu. Nanya. Oh enggak ya. Tamunya dulu deh. Bintang tamunya dulu. 3 things that inspire you to dance. 3 hal. 3 hal. Inspire me to dance. Kayak tadi, I can be myself pada saat itu. Yep. Terus I don't know. Gue cuma ada satu doang. Wih, gila. Satu-satunya alasan. Ya, sudah membutuhkan 3 tapi cukup membutuhkan 1. Oke lah, kalau begitu tidak perlu dijawab oleh Sagi dan Eta. That's it guys, itu dia. Itu adalah sebenarnya bukan ya mungkin fresh konsep dari kita berdua kali ya. Kita akan put something mysterious question about dance ya to our guest star ya. Hari ini Kak Cai thank you banget udah udah gue loh. Aduh, mau nanya apa lagi?
Open Talking Podcast ya. Jangan takut juga nih yang tadi Kak Cai juga udah sampein, dan pastinya ke teman-teman semua untuk pencet tombol subscribe-nya pastinya, turn on notification, dan support terus channel ini by dropping your comments below and share this video if you like it, and also to help us to develop this content ya. Dan pastinya apalagi tak masih banyak nih. Lupa juga dong. Iya dong, masih banyak. Dengerin juga, kita ada buka di YouTube kan tuh, Spotify juga ada. Habis itu follow di semua sosial medianya, ada di Instagram, ada TikToknya juga, ada Thrillernya juga, dan banyak lagi pokoknya ya. Dengerin terus, pantengin terus, karena setiap episode pasti bintang tamunya juga akan share something yang very nice to share, udah pastinya ya. Ada sesuatunya pastinya. Ya gak? Yes. So, thank you so much Kak Cai ya. Thank you all, thank you. Bareng kita, dan semoga memang keadaannya nanti akan lebih kondusif dan kita bisa langsung di studio podcastnya kita untuk langsung ngobrol-ngobrol bareng ya. Yep. Lagi pamit. Kata pamit. Bye-bye. See you guys.